Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen serta Bapak Ibu penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Milia R. SPDI. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Sajat, Kecamatan Sajat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 periode kedua LPTK IAIN Pontianak dengan NIM 242111569. Pada hari ini tanggal 30 Januari 2025 saya akan melakukan uji kinerja di kelas 10C dengan judul manfaat menghindari sikap berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad pada kelas 10C di SMA Negeri 1 Sajat, Kecamatan Sajat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, hormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqna fahma. Warzuqna fahma. Ada yang tidak masuk pada hari ini? Ya. Aga, Rakira, Andi, Asparajit, Apriyansyah, Danela, Denny, Dika, Ejar, Haikal, Intan, Lupi Sandi, Lutsia Sabitri, Muhammad Jaka, Muhammad Nur Saijan, Nadia, Najah Widi, Najha, Nur Aisyah, Nur Saslim, Nurul Alia, Rafiansah, Raja Aditya, Reno, Riana, Rido, Riki, Rizky, Soniata, Cahara, Tandi, Yogi. Baik, mudah-mudahan kawan-kawan yang belum bisa masuk pada hari ini dikarenakan sakit segera diberi kesembuhan. Amin. Semoga yang kediamannya dilanda banjir, semoga banjirnya cepat selesai, cepat surut airnya. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Hiduplah Indonesia.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri yang dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan pada hari ini ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan akhlak mazmumah? Ya, Raikal? Akhlak yang tercela. Ya? Akhlak yang tercela. Ya. Yang lain? Bu. Ya. Akhlak puji. Ya. Yang lain? Ada yang lain? Ejar? Apa Bang Ejar? Akhlak mazmumah. Pendapat dengan kawannya? Dia contoh dari akhlak mazmumah. Contohnya, kalau yang baik, nah, suara ini ke depan. Yang cewek, contohnya, contoh. Dekat. Dekat. Contohnya Kak. Contohnya. Contohnya apa Kak? Hati, Hah? rendah hati, Bu. Apa? Rendah hati. Rendah hati. Kak? Tidak ria. Tidak salah. Pedak. Pelan. Tidak berkoyak-koyak Kak. Kak tahu. Hemat. Ada lagi? Ada lagi? Nah, jadi contohnya tadi rendah hati, hemat, tidak ria, tidak berkoyak-koyak, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, ya tujuannya menganalisis manfaat menghindari akhlak mazmumah, berkoya-koya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, beserta cara menghindarinya dan manfaatnya. Jadi pokok bahasan kita pada hari ini adalah menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berkoya-koya.
dengan menghindari berfoya-foya, dia sum'ah, takabur, dan hasad. Baik, yang pertama berfoya. Ya. Siapa yang suka berfoya-foya? Siapa? Bang Sandi? Suka berfoya-foya. Misalnya beli apa? Hah? Oh, ada yang lain? Tupi? Membeli barang yang tidak diperlukan. Yang tidak diperlukan. Lucia? Apakah? Foya-foya dalam apa misalnya? Berlebihan. Bang? Jadi kalau berfoya-foya berlebihan, kemudian yang istilahnya tidak ada manfaatnya. Misalnya udah ada baju baru, beli 100 buah lagi. Itu salah satu dari contoh berfoya-foya. Kemudian jelas? Jelas nggak? Bisa dibaca? Bang Meja mungkin dibaca? Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Artinya Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudaranya syaitan. saudaranya syaitan. Apapun itu dalam bentuk berlebihan itu disebut berfoya-foya. Boros kawannya syaitan. Ada yang mau jadi kawannya syaitan? Selanjutnya riya, menampakkan atau memperlihatkan. Nah, contoh lagi kan lebaran. Kalau yang nggak tahu saya di kampung, kalau di kampung saya lebaran ingin memperlihatkan perhiasan kalau yang perempuan. Kebanyakan yang seperti itu. Ini namanya riya. Riya tidak hanya dalam menampakkan sesuatu, barang atau lainnya, juga bisa dalam beribadah. Kan Bang Ijar? Ini dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Jadi nilai pahalanya udah dihapus. Timbullah dosa. Nah, riya. Kemudian selanjutnya sum'ah, memperdengarkan. Kalau riya memperlihatkan, sum'ah memperdengarkan. Sebenarnya orang tidak ingin mendengarkan ceritanya. Namun karena dia memaksa bercerita, mau tidak mau orang mendengarkannya, baik di dalam harta maupun ibadah. Ini dua saudara yang tidak terpisah, riya dan sum'ah. Ada yang ingin membaca Al-Baqarah ayat 264. Mengejar ya. Ya Bang. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manna wal adha kalladzi yunfiqu malahu
رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فصوته وائل فتركه صلصال لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena dia pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Quran surah Al-Baqarah ayat 264. ya. Jadi itu tentang ria. Cara menghindari sifat ria dan sum'ah. Meluruskan niat karena Allah, menyadari bahwa kita adalah hamba. Kemudian memohon pertolongan Allah, memperbanyak rasa syukur, memperbanyak ingat kematian, membiasakan hidup sederhana. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ini hasad. Biasanya kalau manusia sudah mempunyai sifat hasad, itu tidak akan pernah merasakan kenyamanan dalam hidup. Hasad, sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain. Misalnya kawannya pakai sepatu baru, mulai mulut-mulut julid bertebaran. Kemudian kawannya ganti motor baru, tambah kesal. Makin menyebarkan fitnah dan lain sebagainya. Dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Nah, ini jahatnya orang yang hasad, punya penyakit hasad. Nah, dari lahir sampai kalau lahir sih tidak mungkin punya sifat hasad ya. Ini biasanya pergaulan, dan yang hasad biasanya lebih banyak ke perempuan. Maaf ya yang perempuan. Adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta, benda maupun jabatan. Ya kalau cewek, sama-sama cewek berjalan lihat orang yang cantik, pasti tatapan matanya beda, kan? Kalau cowok jalan lihat cowok yang lebih ganteng, santai-santai aja, bersifat lebih apa namanya? Lebih santai. Makanya yang suka bergosip biasanya yang cewek. Itu namanya gibah. Yang ini dalam An-Nisa ayat 32. An-Nisa ini perempuan. Dijelaskanlah kelemahan perempuan, kelebihan perempuan yang kadang membawa mereka dalam kesulitan. Selanjutnya
Cara menghindari sifat hasad. Meyakini akan keadilan Allah, memperbanyak rasa syukur, menjaga sifat rendah hati, senang membantu orang lain, mempererat silaturahmi, mendahulukan kepentingan umum. Oh, hasad. Ini cara menghindarinya. Bu, boleh nggak kalau kita mempersempit pergaulan, boleh, agar tidak terjadi penyakit hati, boleh yang seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini mungkin bisa sedikit menghibur, kalian bisa mempelajari. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan dan mendukung Nusa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Masya Allah, Mama senang banget lihat laporan hasil kegiatan kalian di sekolah. Mantul nih anak Uma dan Abah. Alhamdulillah. Iya, makasih Uma. Kan Uma juga yang nemenin kita belajar. Uma juga mantul. Mantap betul. Tahun ini prestasinya juga. Masya Allah, terpilih sebagai murid TK berprestasi. Hafalan suratnya banyak. Terus bintangnya banyak. Lihat nggak pernah hilang. Terus murid pertama yang belajar baca tulis. Terus hafal perkalian. Nggak ada yang sama hilang. Karena saya nggak bisa jadi murid berprestasi. Kayak Rara. Oh iya, Uma kan janji kasih hadiah buat Rara. Astagfirullah, bukan mulai deh semuanya merasa hebat. Sekarang lagi-lagi ada Uma. Kalau murid berprestasi harus dikasih hadiah kan? Nah, sesuai dengan janji Uma, ini hadiah makanan. Wah, makasih Uma. Dan ini untuk Musa. Musa kok dapat hadiah juga? Tahun lalu Uma juga udah kasih kan? Iya Uma, kan Musa nggak juara, nggak prestasi. Murid yang prestasi kan cuma Rara. Astagfirullah, kok jadi gitu sih mamanya? Di mata Uma kalian itu anak yang berprestasi. Jadi kalian berdua berhak mendapat hadiah. Bangga sama diri sendiri boleh, tapi nggak boleh sombong. Nggak boleh merendahkan orang lain. Bukan ya sayang? Sombong? Rara nggak sombong kok. Tahu nggak kalau sombong itu temannya siapa? Temannya setan. Suka merendahin orang lain, merasa dia paling hebat. Kayak siapa yo? Jadi Rara temannya setan dong. Kalian ingat nggak cerita tentang iblis yang tidak taat kepada Allah untuk sujud kepada
karena iblis merasa dirinya lebih hebat dari Nabi Adam. Nah, sejak saat itu iblis diusir dari surga dan ditetapkan jadi penghuni neraka. Astagfirullah. Ampuni Rara ya Allah. Rara mau jadi temannya setan. Rara janji gak akan lagi. Gak akan rendahin orang lagi. Pokoknya Rara gak mau jadi temannya setan. Maafin Rara ya Allah. Kalisa, iya gak apa-apa. Jangan sombong lagi. Kalau gitu, kamunya gak usah dulu ya. Jangan, ya kalau usah siapa? Kadonya jangan diambil. Jadi setelah ini kalian berkumpul dengan kelompoknya, dibagi menjadi 4 kelompok. Dibagi ke dalam 4 kelompok, langsung berkumpul dengan kelompoknya. Saya kasih waktu 20 menit kalian mengerjakan. Lihat petunjuk di depan. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Petunjuknya di depan. Cara kerjanya itu ada di depan, ada di dalam buku paket yang kalian pegang. Cara kerjanya ya. Didiskusikan sesuai dengan petunjuk yang di depan. Tiga, 4, 7, 4, 5. Sebelah Haikal. Bang Rafi kelompok sebelah kita. Kak Intan.
sesuai instruksi. Cepat. Tentang penyakit hati. Penyakit hati. Tuliskan kata kalimat yang ngomong di bawah ini. Udah? Udah enggak? Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang penyakit hati yaitu takabur. Sifat takabur akan berdampak negatif bagi kehidupan seseorang, di antaranya 1. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. 2. Dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. 3. Mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. 4. Mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. 5. Dimasukkan ke dalam neraka. Beberapa cara menghindari sifat takabur diantaranya adalah 1. Menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. 2. Menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. 3. Berusaha selalu menghargai orang lain. 4. Bersifat rendah hati. 5. Ikhlas dalam melakukan ibadah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami lagi kita beri anugerah kepada kelompok Taslim. Pekerjaannya kalian kumpulkan di depan, kemudian kalian bisa kembali ke tempat duduk kalian seperti semula. Jadi kesimpulannya seperti apa? Kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini
Ya. Ya. Bang. Bubur. Sombong kawannya setan. Ya. Apa lagi? Apa lagi? Ya. Jadi dari tampilan tugas pada hari ini, alhamdulillah hasilnya tidak mengecewakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, kita tepuk tangan dulu. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Terima kasih. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Subhanallah. Humma wa bihamdika. Humma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Siap, hormat, assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.